Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diren Alfiana Sakira, NPM 245029. Saya Reva Desi Widya Hastuti, NPM 245031. Untuk tugas UAS mata kuliah keterampilan dasar BK, kami akan membuat video konseling, simulasi konseling antara guru BK dan siswa. Silahkan tonton video selanjutnya. Selamat menonton. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Mbak Diran. Duduk yang nyaman ya. Oke, Bu. Tadi Mbak Diran habis dari mana? Habis selesai pelajaran, Bu. Tadi udah sempat istirahat atau langsung ke sini Mbak Diran? Belum sempat istirahat, tadi habis dari kelas terus langsung ke sini. Tadi pelajarannya apa kalau boleh tahu? Pelajarannya tadi habis pelajaran fisika, Bu. Fisika. Bisa ya Mbak Diran fisika? Insya Allah bisa, Bu. Ya, walaupun sedikit pusing. Ya, guru fisikanya Bu Endang ya, yang Bu Endang? Iya, Bu. Kelas 11 yang ngajak Bu Endang. Kalau Mbak Diran ini kelas 11 apa kalau itu? Tahu? 11 F1B. 1B. Iya. Tadi Mbak Diran kesini atas kemauan sendiri apa ada yang menyuruh Mbak Diran ke sini? Kemauan sendiri, Bu. Jadi nggak ada yang nyuruh ya? Nggak ada. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Diran itu kesini ada yang nyuruh apa kemauan Mbak Diran sendiri? Kemauan saya sendiri, Bu. Baik. Ibu perhatikan, kamu menarik napas cukup dalam. Sepertinya kamu lagi menenangkan diri buat mulai cerita ya? Iya, Bu. Saya tuh biasanya susah untuk memulai cerita. Kayak takut salah ngomong gitu loh, Bu. Takut salah ngomong? Iya. Di sini Mbak Diran tidak perlu khawatir. Ibu nggak menyalahkan, menilai benar atau salah gitu. Nanti di sini ada asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Mbak Diran nggak perlu khawatir kalau cerita Mbak Diran akan bocor ke guru lain atau ke murid lain atau ke siapapun, itu Mbak Diran nggak perlu khawatir. Yang tahu cuma kita berdua. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Mbak Diran boleh cerita apapun yang Mbak Diran mau ceritakan di sini tanpa ada penyapaksaan. Kalau begitu, boleh kamu ceritakan pelan-pelan hal apa yang akhir-akhir ini membuat Mbak Diran itu merasa pusing atau capek gitu? Saya tuh akhir-akhir ini sering merasa minder, Bu. Hampir di semua situasi gitu loh, Bu. Tapi paling kerasa itu waktu di kelas. Di sekolah ya berarti itu. Situasi seperti apa yang memunculkan rasa minder Mbak Diran itu? Pas di kelas itu kayak pas misal guru bertanya kan habis pelajaran, terus guru nanya, kemudian waktu diskusi kelompok itu juga, Bu. Apalagi juga pas ini presentasi, Bu, itu paling sering, Bu. Kalau gitu, apa yang biasanya terjadi di diri Mbak Diran ketika di momen-momen itu? Jantung saya tuh kayak berdebar lebih kencang gitu loh, Bu. Deg-degannya keras banget. Kemudian pikiran saya tuh kayak rame. Ya. Padahal sebenarnya tuh saya tahu materinya, tapi begitulah, Bu. Oke Mbak Diran, kita ngobrolnya santai aja ya. Anggap aja kita lagi duduk berdua, nggak ada tuntutan apa-apa. Yang penting Ibu pengen dengar cerita Mbak Diran. Cerita yang akhir-akhir ini yang bikin Mbak Diran itu kepikiran. Ya
Sebenarnya tuh banyak Bu, tapi yang paling kerasa minder itu pas di kelas. Kayak rasanya tuh saya selalu kurang gitu loh dibanding teman-teman saya. Kurang dalam hal apa Mbak menurut Mbak Deran? Kayak kurang berani ngomongnya. Teman-teman tuh kalau ngomong tuh kelihatan santai banget gitu loh Bu, kalau pas presentasi, pas diskusi gitu. Ya kalau mereka salah tuh ya salah aja, ketawa terus lanjut. Sedangkan aku kalau misal ada satu kesalahan kecil itu sering kebawa kepikiran gitu loh Bu, OVT terus. Jadi bukan soal kamu nggak ngerti, tapi cara kamu lihat diri kamu sendiri itu yang berat ya. Iya Bu, padahal kalau aku ngerjain tugas sendiri saya tuh bisa, nilai saya juga nggak jelek, tapi pas di kelas kayak semuanya tuh makin amburadul gitu loh Bu, beda. Jadi di satu sisi kamu paham pelajaran, tapi di sisi lain tubuh dan pikiran kamu itu bereaksi rasa takut gitu ya. Iya Bu, kadang tuh saya juga sempat mikir ya Bu ya, jawaban saya tuh bener apa enggak ya, kayak aku tuh masih ragu gitu loh Bu ya. Kemudian sering juga kepikiran nanti kalau salah aku gimana ya, kayak takut gitu loh Bu. Pikiran itu munculnya cepat sekali ya Mbak Deran? Cepet banget Bu, kadang itu sebelum saya sempat angkat tangan gitu loh Bu, misal ada guru yang tanya pas pelajaran, saya tuh belum angkat tangan tapi pikiran saya tuh udah kayak jangan nggak jadi gitu loh, kayak udah mundur sendiri gitu loh Bu. Dan akhirnya kamu Mbak Deran memilih cara diam. Iya, jadi aku mending ya udahlah nggak jadi aja, aku lebih mending diam. Kayak aku tuh ngerasa diam tuh malah aman gitu loh Bu. Kalau kita ambil satu momen deh, misalnya pas guru mulai nanya di kelas, apa yang pertama muncul di pikirannya Mbak Deran? Deg-degan Bu, Deg-degan. aku deg-degan. Terus pikiran saya tuh langsung gini, jawaban aku bener nggak ya, tapi nanti kalau aku salah aku bakal diketawain sama teman-teman nggak ya, kayak gitu loh Bu. Langsung rame gitu ya di pikiran, di kepala. Rame banget Bu, padahal sebenarnya tuh saya ngerti, tapi pikirannya itu dari yang jadi nutup semuanya gitu loh Bu. Terus biasanya Mbak Deran tuh ngapain kalau kayak gitu? Saya diem, kayak ya udahlah, lebih mending diem gitu, cari amannya. Habis itu malah aku kayak kesel ke diri sendiri, nyesal gitu loh kenapa tadi nggak jawab. Tapi kalau jawab nanti aku takut salah, takut diketawain sama teman-teman gitu Bu. Kesel karena ngerasa harusnya itu bisa gitu. Iya, saya mikir kayak kenapa sih tadi aku nggak ngomong aja gitu loh Bu. Ya. Ibu mau memastikan satu hal ya Mbak Deran, diam itu bukan karena kamu nggak punya jawaban, tapi karena kamu ingin menghindari rasa malu atau dinilai buruk. Iya Bu, saya tuh takut di mata teman-teman tuh, saya takut kelihatan bodoh gitu loh Bu. Iya Bu, saya tuh takut kalau di mata teman-teman saya tuh dianggap kayak kelihatan bodoh gitu loh Bu. Takut dianggap bodoh Mbak? Iya. Perasaan itu cukup menyakitkan ya. Banget Bu. Saya tuh pernah sekali jawab Ya. Nah pas jawab ternyata jawaban aku tuh salah. Terus
aku tuh malah jadi kepikiran lama gitu loh Bu, kepikiran terus padahal teman-teman juga biasa aja tapi akunya yang mikirin terus jadi OVT aku Bu. Oh, jadi kamu itu overthinking gitu. Iya. Oke. Kalau boleh ceritakan kejadian itu, apa yang Mbak Diran rasakan setelahnya? Ya walaupun sebenarnya nggak ada yang ngetawain saya ya Bu waktu saya salah, tapi itu saya ngerasa malu gitu loh Bu sama diri sendiri. Yaitu saya jadi lebih hati-hati kalau mau jawab pertanyaan, bahkan saya malah cenderung menutup diri gitu loh Bu waktu di kelas, waktu pertanyaan. Jadi, pengalaman itu meninggalkan bekas ya di perasaannya Mbak Dera. Iya Bu, bahkan sampai sekarang itu masih kebayang-bayang gitu loh Bu. Dan perasaan malu itu yang selalu nempel gitu ya sampai sekarang di perasaan Mbak Dera. Iya Bu, jadi sekarang semenjak kejadian itu saya tuh kalau mau ngomong itu kayak mikir 2 kali gitu loh Bu, takut ngerasain hal yang sama, hal itu nanti terulang lagi, takutnya gitu Bu. Terus jadi kayak ada suara kecil di kepala gitu ya yang bilang jangan nanti malu lagi gitu Mbak Dera. Iya Bu, Kak, dan suara itu kayak keras banget gitu loh Bu di kepala. Dari cerita Mbak Deran, Ibu melihat kalau Mbak Deran itu orangnya yang sensitif dan peduli pada penilaian orang lain. Gitu. Itu bukan kelemahan, tapi membuat Mbak Deran itu jadi sangat berhati-hati. Gitu. Saya itu sering mikir deh Bu, kenapa sih aku nggak kayak orang lain aja? Orang lain tuh bisa cuek gitu loh Bu, jangan aku tuh sedikit kepikiran sendiri dibawa pikiran beda terus gitu loh Bu. Jadi Mbak Deran itu pengennya santai gitu ya kayak yang lainnya gitu. Iya Bu, soalnya hidupnya mereka tuh kelihatan ringan-ringan aja gitu loh Bu, nggak kayak pikiran. Ya. Kalau Ibu dengar cerita dari Mbak Deran ini ya, Ibu nangkepnya kamu sebenarnya itu orang yang peduli dan pengen tampil baik gitu. Iya Bu, saya kayak nggak pengen asal jawab aja gitu loh Bu. Tapi karena pengen bagus, Mbak Deran jadi enggak ngasih ruang buat salah. Gitu ya Bu ya. Saya baru nyadar pas ngomong di sini deh Bu kayaknya. Iya saya baru sadar Bu. Dan itu pasti rasanya capek ya Mbak Deran. Iya Bu, capek banget. Kadang tuh saya ngerasa sekolah itu berat banget. Bukannya karena pelajaran, tapi kayak karena perasaan kayak gini terus yang sering muncul Bu. Oke. Dan perasaan malu itu yang selalu nempel gitu ya di diri Mbak Deran. Iya Bu, jadi sejak saat itu saya tuh mikir 2 kali kalau mau sebelum ngomong gitu loh Bu. Takut ngerasain hal yang sama, takut ini nanti tuh terulang lagi. Jadi kayak ada suara kecil gitu ya Mbak, yang bisikin kepala Mbak Deran, jangan gitu lagi, nanti malu lagi gitu. Iya Bu, bener banget persis, dan suara itu tuh keras banget gitu loh Bu di kepala. Dari cerita Mbak Deran, Ibu melihat kamu itu orang yang sensitif dan peduli sama penilaian orang lain terhadap diri kamu. Terus itu bukan kelemahan Mbak Deran, tapi membuat Mbak Deran itu jadi sangat berhati-hati. Tapi kenapa saya itu sering mikir loh Bu, kenapa
saya nggak bisa cuek gitu loh kayak orang lain gitu Bu. Kamu, Mbak Deran, berharap bisa seperti mereka, bisa berharap lebih santai gitu. Iya Bu, soalnya kalau dilihat-lihat itu mereka itu hidupnya kayak ringan-ringan aja gitu loh Bu. Oke, kalau ibu dengar ceritanya tadi, ibu nangkepnya kamu itu sebenarnya orang yang peduli dan pengennya itu tampil baik. Iya Bu, saya nggak pengen asal jawab aja Bu. Tapi karena pengen bagus, jadi kamu itu nggak ngasih ruang buat salah gitu. Oh iya ya Bu ya. Saya jadi sadar barusan pas ngomong ini Bu. Dan itu pasti rasanya capek banget ya Mbak Dera. Iya Bu, capek banget. Kadang itu saya juga mikir, nah sekolah itu saya juga sempat ngerasa kalau sekolah itu kayak berat gitu loh Bu. Bukan karena pelajarannya, tapi karena perasaan yang gini terus gitu loh Bu. Mbak Deran, perasaan itu wajar. Setiap orang kan punya cara berbeda dalam merespon lingkungannya sendiri ya. Tidak ada yang salah dengan cara Mbak Deran itu. Gitu ya Bu ya, saya jarang banget dengar orang ngomong kayak gitu Bu ke aku. Karena seringkali orang itu langsung fokus sama ke hasil, bukan ke proses perasaan. Ibu mau berbagi satu pengamatan ya. Sepertinya kamu itu lebih sering mengkritik diri kamu sendiri daripada mengapresiasi diri kamu sendiri ya. Kayaknya iya deh Bu. Soalnya saya tuh jarang mikir hal baik tentang diri saya sendiri Bu. Padahal dari cerita Mbak Deran tadi, Mbak Deran itu aslinya tuh mau belajar, terus peka, terus juga bertanggung jawab. Tapi saya nggak pernah melihat itu sebagai kelebihan di diri saya Bu. Coba ya Mbak Deran, kalau kamu bayangin teman kamu ngalamin hal yang sama, menurut kamu bakal ngomong apa ke dia? Aku bakal ngomong kalau santai aja, kayak salah juga nggak apa-apa. Tapi kenapa ini Bu, aku nggak bisa ngomong itu ke diri saya sendiri. Nah, itu menarik Mbak. Artinya kamu itu sebenarnya tahu bersikap lebih ramah ke diri kamu sendiri. Cuma kamu belum pakai aja ke diri kamu sendiri. Iya Bu, saya kayaknya musuh ya Bu ya dengan diri saya sendiri mungkin ya. Jadi gini ya Mbak Dera, Ibu rangkum ya sejauh ini ceritanya Mbak Dera. Kamu itu sering merasa minder, terutama di situasi akademik. Terus bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu takut dinilai dan takut mengecewakan diri sendiri. Pengalaman masa lalu membuat kamu lebih berhati-hati, hingga akhirnya tuh kamu memilih diam sebagai cara melindungi diri sendiri. Apakah yang Ibu sampaikan ini benar gitu Mbak Deran? Iya Bu, benar banget apa yang saya rasain saat ini gitu Bu. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu mau bilang satu hal. Kamu sudah melakukan hal yang gak mudah hari ini Mbak Deran. Melakukan hal yang nggak mudah, maksudnya gimana Bu? Oke, gini ya Mbak Deran, maksudnya kamu Mbak Deran berani duduk di sini, jujur sama perasaan kamu sendiri, itu tuh butuh keberanian Mbak.
nggak semua murid itu berani datang ke sini, ke ruang BK ini, berani cerita jujur gitu. Itu termasuk keberanian yang sangat besar gitu Mbak. Gitu ya Bu ya. Awalnya saya tuh ngira kalau saya tuh cuma capek gitu loh Bu. Justru karena rasa capek itulah jadi Mbak Deran itu nyari bantuan. Dan itu tandanya Mbak Deran itu peduli sama diri Mbak Deran sendiri. Gitu ya Bu ya. Kalau dipikir-pikir iya juga ya Bu ya. Ya, coba Mbak Deran bandingin. Waktu Mbak Deran pertama kali masuk ke ruangan ini sampai dengan sekarang itu gimana perasaan Mbak Deran? Rasanya lebih ringan Bu. Kayak mindernya tuh masih ada, tapi isi kepala saya itu nggak serame yang tadi Bu. Oke, jadi lebih ringan gitu ya Mbak Deran. Iya Bu. Nah itu tuh namanya progres Mbak Deran. Kita nggak mengejar yang hilang, kita nggak ngejar hilangnya itu, tapi lebih ke lebih rasa tenang gitu Mbak Deran. Jadi kita lebih ngejar rasa tenangnya itu gitu. Saya suka cara Ibu ngomong, kayak nggak ngerasa saya itu selalu dituntut gitu loh Bu. Karena perubahan itu bukan lomba lari Mbak Deran, tapi lebih mirip jalan pelan tapi konsisten gitu. Tadi awalnya saya kira masuk di BK itu kayak isinya cuma nasihat gitu loh Bu. Ternyata di sini aku malah kayak ngerasa didengerin Bu. Iya, banyak juga anak-anak yang berpikiran seperti Mbak Deran gitu ya, sama seperti Mbak Deran. Nah, karena sebelum memberi saran ini, biasanya yang paling penting itu tuh memahami ceritanya lebih dulu Mbak Deran. Rasanya kayak akhirnya ada yang di pihak rasanya kayak akhirnya ada yang di pihak saya gitu loh Bu. Ibu memang ada di pihak kamu Mbak Deran, bukan buat nyalahin, bukan, tapi buat nemenin Mbak Deran gitu. Gitu ya Bu ya. Iya betul. Kalau kita ibaratkan sesi hari ini ya Mbak Deran, itu tuh kayak kita buka pintu. Jadi kamu belum masuk jauh, tapi kamu sudah berani memegang gagangnya itu Mbak Deran. Iya Bu. Aku paham. Dan kamu nggak harus langsung masuk gitu Mbak, kamu pelan-pelan aja. Saya jadi nggak setakut itu Bu buat ke sini lagi, buat cerita ke sini lagi. Hari ini kamu belajar satu hal yang penting Mbak. Perasaan minder kamu itu memang valid dan kamu nggak sendirian. Saya jadi ngerasa, oh ternyata memang saya tuh nggak aneh gitu loh Bu. Kayak perasaan minder tuh emang ada di diri semua orang gitu ya Bu ya. Kamu nggak aneh kok Mbak Deran. Kamu itu cuma manusia yang sedang bertumbuh. Saya nggak terlalu marah juga sama diri saya hari ini Bu. Nah itu jadi hadiah kecil ya buat diri kamu hari ini. Oke Bu. Setelah keluar dari ruangan ini, kamu nggak harus jadi super pede. Cukup hal kecil aja. Hal kecil apa itu Bu? Jadi gini ya maksudnya Mbak Deran. Kalau pikirannya Mbak Deran itu muncul, aku nggak bisa, diganti dengan aku lagi belajar gitu. Sepertinya kayak
lebih ramah gitu ya Bu ya. Ya betul Mbak Deran gitu. Kita mulai dari ngobrol yang baik untuk diri kita sendiri. Akhirnya kayak saya senang banget gitu loh Bu, di sini saya bisa didengerin. Ibu juga senang banget Mbak Deran. Mbak Deran berani datang ke ruang BK, berani cerita jujur, berani terbuka gitu. Ibu juga ngerasa sudah senang sekali Mbak Deran. Jadi konseling hari ini sudah selesai ya Mbak Deran. Nanti minggu depan kita jadwalkan lagi untuk melihat proses kita, progres konseling ini berjalan sudah baik atau belum. Tuh. Ini jamnya juga sudah mulai habis ya Mbak Deran. Jadi Mbak Deran bisa langsung kembali ke kelas. Ini sudah mulai mau masuk ya Mbak Deran belnya. Oh ya udah Bu. Ya. Terima kasih ya Bu ya, karena hari ini udah mau dengerin cerita saya, udah mau dengerin saya. Iya, sama-sama Mbak Deran. Nanti minggu depan jangan lupa ya Mbak Deran, kita konseling lagi ya. Oh, oke Bu. Oke, Terima kasih Bu. hati-hati ya Mbak Deran. Iya, sama-sama. Semangat. Iya. Terima kasih udah menonton video kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.